Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, malam-malam kita ngapain nih, Rai? Kita mau ngomongin apa ya? Apa? Aku juga bingung. Berarti apa? Awal-awal kita ini mau ngomongin yang tentang sebelumnya perkenalan dulu Oh dong. iya, perkenalan. Nah, dari lu dulu deh. Oke. Tadi katanya dari kamu. Oh, dari gua. Ya Iya. udah, boleh. Ya, nama gua ini Rai Mas Gensya dari saya di sini sebagai host. Saya dari Departemen Pengabdian Masyarakat, kepala departemennya. Nah, Oke. untuk Kalau nama saya Jurgi Valdano Putranto. Di sini saya membantu Rai dan sebagai host juga. Kalau di himpunan saya sebagai sekretaris jenderal. ya, mungkin itu saja perkenalan yang bisa kami sampaikan. Jadi kita di sini mau ngebahas tentang Ntar, tanya kabar dulu deh. Kabarnya gimana, Rai? oh iya, kabar dulu. Iya, Aduh, lupa langsung, gak sabaran banget nih gua. Gitu langsung. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Kabar gua baik-baik aja sih. Oh, baik-baik aja. Iya, sehat alhamdulillah. Lu Kebetulan gimana nih? kita kan orang pertama yang baru kenalan di Telkom ini kan? Iya, Iya. kita nih sedikit info aja dulu. Gua kayak kenalan kenalan dari TRM tuh Jorge duluan. Iya, dulu si Rai ini kupanggil Ambon. Nah, iya, itu fun fact-nya. Iya. Udah, itu aja sih. Oh iya, ngomong-ngomong di sini tuh juga ada tamu. Siapa sih tamunya? Ya, ada deh ntar tamunya. Itu yang pertama itu dari ECH dulu apa dari Dagri dulu nih? Kan Dari pokoknya ECH. itu ada dari Dagri, ada dari ECH tapi masih rahasia. Oh iya, dari ECH dulu. Oh, dari ECH dulu. Ya udah boleh. Ya, abis ini mungkin kita sambut. Ini. Selamat malam. Boleh perkenalan dulu nggak? Iya nih, dari siapa Iya. nih? Selamat malam. Perkenalkan saya dari Wakadet ECH, Muhammad Syahid. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahid kami. Nah, saya di sini sebagai bintang tamu yang dipanggil oleh anak-anak materi dia. Oh iya, kita belum tos dulu sama si Surya. Tos dulu dong. Terus dulu nih. Kita juga kan jarang-jarang gitu kan. ketemu di Iya. ECH. Ini juga apa namanya? Bulan Desember ini ya, anak-anak teman-teman kita anak TRM baru berkumpul di sini bareng-bareng Ya, juga. itu dia. Makanya kita ngadain apa namanya? Podcast. Podcast onsite ini. Oh iya, langsung masuk aja ke apa namanya materinya. Oke, aku mau tanya nih, Surya. Iya. Surya ini dalam departemen apa tadi? ECH. Nah, tugasnya ECH itu apa sih? Enggak deh, bentar dulu. Oh, iya. Pertama kepanjangannya ECH. Kepanjangan ECH. Panjangan ECH itu sendiri sesuai namanya ECH itu Education Competition Handling. Oke. Oh ya, ada sebutannya juga nggak sih kalau di ECH? Ada sebutannya. Apa? Apa tuh? Namanya Athena. Oh, Athena. Oke, Oh, iya. nama kerennya. Nama keren lah ya. Habis dah pokoknya. Nama kabinetnya. Terus tadi fungsinya apa? Intinya buat menampung mahasiswa-mahasiswa TRM yang berbakat di bidang kompetisi sama akademik. Jadi mereka yang minat di dunia itu bisa kita tampung di ECH. Bisa kita. Menarik sekali ya, Ray. Iya, bagus sekali. Iya. Eh, Untuk kalau boleh tahu apa aja sih kayak di dalam ECH itu kayak proker ya? iya, proker. Di ECH itu Program kerja. ada 3 proker. Yang pertama itu study group, yang kedua itu Genesis, nah yang ketiga itu ada weekly knowledge sama flash news. Oh, berarti kalau yang kayak kompetisi game gitu mah masuknya bukan ECH ya? Kompetitif kayak gimana tuh? Kan tadi kan ECH itu kompetisi game. Ada kompetisi kompetisinya. handling. Competition Nah, itu kalau misalkan kayak kompetisi gitu masuknya kemana tuh? Kayak kompetisi game kan berarti kalau ECH itu Kalau yang tadi ku tangkap sih, tadi kan berkaitan dengan akademik. Berarti kan berkaitan dengan pelajaran kan? Iya, yang bener kan? E dari tadi E itu kan education. Ya, oh berarti berkompetisi di dalam bidang akademik. Akademik. Iya. Ada itu nggak apa namanya kayak misalnya contohnya lah kayak kejuaraan-kejuaraan apa gitu dari ECH atau misalnya kan ada studi banding maaf salah, ada study group juga kan kalau nggak salah. Itu ngejalanin apa aja sih di study group juga itu? Kalau di study group itu sendiri kita itu mirip kayak belajar gitu kan, belajar bersama gitu, kesenangan. Tapi belajar bersamanya itu mereka bisa milih gitu loh, bisa milih bidang-bidang yang mereka minat. Nah itu misalkan mereka bidang di 2D gitu kan,
programming gitu. Nah, lebih spesifik. Jadi mereka nggak milih satu bidang aja gitu. Jadi mereka bebas gitu mau milih mau belajar yang mana gitu. Ngomong panas sekali nggak sih, Reh? Iya, gerak. Iya. Malam-malam minum kopi. Nah, cakep. Kopinya kopi balik. Ih, cakep. Coba kita coba dulu langsung Mas Jorgi. Boleh. Coba mana. Sedotannya gimana sih nih? Malam-malam minum kopi. Ya bolong. Sama. Aku pas minum Nggak bisa. Berarti. Sorry guys. Sorry kawan-kawan, ini bolong ya. Maaf sekali. Gimana rasanya? Enak sekali. Enak nggak, Mas Surya? enak banget. Ya, enak banget ya. Enak sekali, kawan-kawan. Sini kita juga dibantu sama studio ya. Apa tadi namanya, Mas? Atlantic Studio. Iya. Itu ikut membantu kita dalam membuat podcast ini. Dan rangkaian kamera, lightning gitu, apa sih namanya tuh? Ya, itu deh pokoknya. Kayak setup. Nah, Iya, bener banget. Oh iya, untuk proker di bulan-bulan ini tuh udah selesai apa belum kalau ECH? Nah, kebetulan proker yang udah dikerjain sama staff-staff itu dari CH itu udah ada yang selesai 2 ini proker, yaitu study group sama Genesis. Nah, itu nanti bakalan ada udah lewat kemarin ya. Terus kayak showcase-nya anak-anak yang udah belajar di study group itu dipamerin ke anak-anak TRM gitu loh. Jadi biar kita bisa ngapresiasi karya mereka gitu loh. Jadi kayak anak-anak yang habis dari study group ini kan belajar nih. Iya. Dia langsung dipamerin gitu karya-karyanya. Iya. Tapi namanya Project Showcase ya? Iya, project showcase. Ditunggu ya. Tanggal berapa? Itu udah Tanggal 20. Tanggal 20 ya? tanggal 20. Iya, tanggal Oh, 20. tanggal 20. Iya benar. Tuh keren tuh, jadi teman-teman yang mau pamer, yang hobinya pamer, apalagi pamer di sini bukan pamer barang, pamer sesuatu, pamer apa sih? Tapi Skill, pamer project skill, ya, pamer akademik lah. pamer akademik nih, bagus sekali nih. Jadi Oh iya. kan bisa juga buat portofolio nanti gitu di dunia kerja. Oh iya, dengar-dengar di ECH tuh borong staff yang itu enggak sih? Yang punya apa ya? Kalau di himpunan kita tuh dia itu ada namanya awarding. Ya sih, ya awarding. Nah, boleh di-spill nggak orang-orangnya siapa aja? Dengar-dengar banyak juga kalau di ECH itu. Iya nih, dengar lumayan dari ECH banyak nih. Yang pertama, gua apresiasi dulu kerja mereka di ECH itu sangat bagus banget. Ya, sangat aktif. Khususnya kayak Taufik, Rafli, nah sama Latifa tuh gua bersyukur banget dapat staff kayak mereka tuh. Soalnya mereka di ECH itu super aktif gitu. Misal kalau ada kesusahan, ada hal-hal yang perlu dibantu gitu, mereka tuh nggak diam-diam aja. Jadi ada kesusahan kita bisa bantu gitu loh mereka. Jadi kerja mereka tuh bisa bagus gara-gara mereka tuh juga cari support yang biar mereka tuh ini bagus jalanin prokernya gitu. Jadi tergantung dari sebenarnya kalau misalkan staff awarding itu, kebagusan staff itu juga mungkin berpengaruh dari kadepnya itu. Iya. Iya. Dan kinerjanya dari masing-masingnya si staffnya. Iya. Terus sih, mungkin itu saja ya, Rai. Mungkin yang bisa kita tanyakan kepada Ya. Surya ini. Ada siapa lagi nih setelah ini, Mas Jorge? Ada cewek cantik nih dari kadepnya Dagri. Kita Siapa sambut aja nih? ya sekarang Langsung. ya. 1, 2, 3. Sini, maju. Rame sekali. Aduh, jatuh. Sampai jatuh nih. Bentar. Sabar. Hai semuanya. Ya, jadi ini siapa dulu nih kita Ya, boleh kenalan? kenalan. Oke, sebelumnya kenalkan nama aku Mela Rahensa, di sini sebagai Ketua Departemen Dalam Negeri Kabinet Olimpians. Kabarnya gimana? Iya, Baik gimana banget nih kabar? dong, jelas baik banget. baik. Wow. Pacar gimana? Pacar gimana? Baik. Oh, baik. Oh, punya pacar ternyata. Punya.
sebelumnya. Wah, selama ini saya mendekati dia. Aduh, sakit. Orangnya suka aku ternyata. Iya. Dikit. Enggak. Jangan gitu dong, aku jomblo sendiri. Oh iya, sorry. Ya, Oh iya, jadi lanjut aja. lanjut. Lanjut. Perkenalan dulu. Ngapa? Udah ya? Sorry, guys. Enggak. Sorry. Kayaknya kita minum dulu nggak sih? Iya minum lagi nih. Ini Boleh, cobain boleh. dulu. Iya. Cobain. Oh iya, Cepetan, ini cepetan. apa Enak nih? banget. Kopi apa nih, Kak? Enak banget. Kopi namanya Kopi kopi Balif. Balif. Iya. Oke, gimana cara ininya? Langsung aja tojos. Langsung. Iya, tojos. Nah, tuh kopinya bisa. apa ini tadi? Tadi gue rusak. Kopinya itu buffet. Buffet. Oh, buffet. Yang Kayaknya ini kurang minum ini ya. merek apa nih, Lain. Kak? Oh, Balif. Merek. Rasanya. Nah, cobain dulu. Wah, enak sekali nggak? Wow. Gimana rasanya? Perfect. Perfect. Gak aneh Apalagi apa. diminum di gurun. Sekali. Mantap. Oke, lanjut aja ya. Ngomong-ngomong, Kak Mila ini mengawas di bidang departemen apa sih? Aku di sini mengawas di bidang Departemen Dalam Negeri, Kak Jorge. Ya. Ada namanya nggak sih kalau dalam negeri? Oh Nama iya, kerennya ada. apa tuh? Nama kerennya tuh Hestia. Siapa yang pernah punya mantan namanya Hestia? Enggak Hestia, ya, teman-teman Hestia. Oh iya, Hestia. Itu jadi dari nama dewa. Fungsi sama tujuannya tuh apa dari Dagri ini? Oke, fungsi dan tujuan dari Dagri itu sebenarnya kita itu bekerja di bidang internal ya. Jadi segala jenis, segala bentuk apapun yang berhubungan sama internal, yaitu prodi kita TRM, itu tuh dijalankan oleh kita terus Dagri. Sorry banget ya guys, ini emang Soalnya mukanya Kok lu Rara salting sekali guys. suka Kok lu ini. salting sih gue liatin? Iya, jadi kayak kan kamu bilang terus ke gue dikit. Aduh, enggak ngomong. Boleh lanjut ya. Hoax, Oke. Iya, jadi segala bentuk sesuatu yang ada di internal TRM, terutama prodi kita, itu masuknya ke Dagri. Jadi kayak misalnya ada Dias Natalis, terus ada saran, kritik, aspirasi, semua itu masuk ke Dagri. Terus kayak menyambut maba-maba nih, nanti kalau ada maba-maba 2022 yang datang juga itu nanti dari Dagri juga. Ada namanya nggak itu buat penyambutan itu? Ada dong. itu. Namanya apa tuh? Prokernya banyak tuh prokernya. Jadi yang kalau untuk nyambut maba-maba itu namanya welcoming party gitu. Terus kalau yang Dias Natalis atau ulang tahun prodi itu namanya Maps. Ngomong-ngomong itu bentar lagi ya nggak sih? Iya, Maps bentar itu? lagi, bentar lagi banget. Jadi Boleh di-spill nggak tanggalnya? Nah, boleh, iya. boleh. Kalau Iya, boleh. juga. Boleh banget. Jadi kita ini bakal ngadain Dias Natalis Prodi, yaitu ulang tahun Prodi yang pastinya meriah banget. Dan acaranya itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021. Yeay! Jadi untuk yang nonton ini datang ya di acara. Datang. Iya. Iya, datang. Wajib sekali jujur. Iya. Sebelumnya gue mau nanya dulu, tadi kan ada nama prokernya welcoming party tuh. Proker buat menyambut anak-anak maba, Yap. mahasiswa baru. Nah, di welcoming party itu ngapain aja sih? Apa kita party-party? Enggak. Nggak gitu. Oh, itu beda. Mukanya sangat lucu sekali. Iya. Jadi kalau di welcoming party itu kita ini nyambut maba, kayak kita memperkenalkan prodi kita ini apa, terus dosen-dosen kita itu gimana. Terkating-kating nih kakak-kakak himpunan kita perkenalan nih. Salah satu kayak Karai dari Pengmas biasanya bersih-bersih ya kan. Apa juga Enggak sih? juga mau kirain. Enggak. Ya maksudnya Pengmas misalnya berbagi. Iya. Ya. Kayak Iya. Kak Jorge sekjen Iya. gitu. Tugasnya Apa namanya? Mengasuh internal buat anak-anak staffnya. itu pokoknya nanti dijelasin di WP itu welcoming party sama teman-teman maba-maba yang baru hadir gitu Iya, kan. takutnya kirain kan party-party gitu kan. Tapi party-party itu ada juga loh di Dagri. Wow. Apa itu? Ada itu sesi maps namanya nanti Oh, yang sesi tadi aku jelasin yang di di Natalis tadi ya? Tuh, ntar pasti ada party-party seru. Wow. Partinya ngapain aja itu, Kak? Ya joget-joget. Oh, joget-joget. Tapi nggak yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Oh, iya. Joget-joget. Nggak tanda kutip gitu ya? Tanda kutip, Aneh, ya. joget-joget aja gitu. Mantap. Jadi apa lagi nih yang mau kita tanyain terhadap Dagri apa Berarti Kamelanya nih? kekurangannya apa aja buat proker-prokernya yang masih tersisa? Yang masih tersisa untuk Dagri itu di Dagri sendiri itu ada pemilihan ketua angkatan. Nah, jadi nanti teman-teman perangkatan itu akan dinilai oleh kami dari Departemen Dagri. Jadi siapa yang layak untuk menjadi ketua angkatan. Tapi untuk sekarang kita belum bisa dan belum memungkinkan sepertinya karena kita masih online. Karena Aku- biasanya Tapi itu sebentar, ya, aku gimana? kecepatan gak ngomongnya? Enggak. Enggak. Santai. Oke. Kalem.
Minum dulu lah ya, bentar ya. Panas sekali ya. Minum apa? Minum. Nih. Kopi apa tadi? Tadi kopi Balif. Kopi Bali ya. Malam-malam minum Balif enak Iya. sekali. Hmm. Wah, ini punya Surya tadi ketinggalan. Sur. Bentar aja. Bentar. Bentar ya Kak Surya. Iya. Oh iya, sekarang kesibukannya Mela apa aja sih? Untuk sekarang? Lagi sibuk map sih sama Kak Jorgi juga kan tahu kita lagi sibuk maps nih Karai? anak himpunan. Sibuk jemputin. Iya. Sibuk jadi ojeknya Mela. Iya. Iya. Sibuk bantuin ini kadang kan waktu pas kemarin ketemu ke Telkom ketemu Pak Adi ada Karai juga yang mendampingi yang bantuin ngomong gitu juga ada Karai ya nggak sih bantuin ngomong nggak sih enggak Bantuin doang. Oke. Nemenin. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Rai? Udah sih cukup itu aja paling. Aja, ya. Bisa Oke. gue tanyain Terima sama kasih. Mela. Ya. sama-sama teman-teman. Jadi itu itu Oke, lanjut Kak Rai. Habis ini ada apa sih, Kak? Nah, kita mau ngobrol nih berempat. Tadi kan udah ada Kak Surya, Kak Mela. Ya. Nah, abis ini kita satuin nih. Kita jadi berempat nih ngobrolnya biar Ngomong asik mana sekali. nih si Surya tadi? Lagi ke toilet tadi. Oh, lagi Ya ke udah. toilet. Oh. Kita panggil lagi aja. Iya. yeay ini Kak Silakan. Udah kenal belum? Mela sama Mel sama Surya? udah dong Tapi udah belum kenal. belum tos kan? Oh, Kenalan Surya. dulu dong. Hai, Biar Kak akrab, Surya. biar nggak selek. Ya. Nah. Jadi di sini kita mau membahas apa nih? Jadi kita apa? Jadi kita mau membahas Jadi di sini kita tuh mau membahas mengenai kebudayaan. Ya, Baik betul. kebudayaan kita masing-masing maupun kebudayaan kita di TRM. Jadi Ya, gitu. atau Mungkin konteksnya sekarang tuh konteksnya yang luas dulu ya. Kebudayaan masing-masing daerah dulu. Coba Mela sama si Surya dari mana Iya. asalnya? aku dari Lampung Dari Kalau Lampung. aku dari Pontianak. Oh, dari Pontianak. Jorge dari mana nih? Saya dari Jogja, dari Wah, Jawa. Dari Jawa. Jawa. Kalau Kalau Rai? gua dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Betawi ya berarti ya? di Depok Di Jakarta. Kadang-kadang ya. Lahir di Jakarta. Emang Oke. Depok. Ngomongin kebudayaan dulu ya. Kalau kebudayaan di Lampung tuh apa aja, Mal? kebudayaan di Lampung ya yang negatif apa yang positif Yang positif sebelum itu dong. gini deh. Menurut kalian tuh kebudayaan tuh apa sih? oh, itu Surya dulu Oh, berarti boleh, Surya. Menurut gua itu budaya itu semacam tradisi. Oh, tradisi. Tradisi yang harus dijaga. oke Kalau Mela? kebudayaan ya ya kebudayaan itu menurut aku emang udah kebiasaan dari luhur sih yang memang kita terus lestarikan gitu. Oke, menurut Mas. Keren nggak Keren. Oke, lanjut tadi Rai, tadi ada pertanyaan atau enggak? Langsung kita ke ininya aja kali. Oh iya. Ke Oh enggak, tadi kan aku budaya. mau tanya itu apa? Budaya mereka di daerahnya kan. Ah, iya. Kalau di Mela apa? apa yang negatif apa yang positif Boleh keduanya. Oke. Kayak Lebih baik, budaya ya. budaya ininya kayak misalkan orang Lampung kalau apa? Stigma ya, ini stigma atau Iya. apa? Iya, orang Lampung kalau liburan kemana sih gitu. Oh, liburan. Iya, Oke. kalau kayak gitu. Oke, kalau untuk kebudayaan ya, kebudayaan di Lampung tuh sebenarnya banyak banget ya. Lebih ke, oh ya, aku ada sedikit shock sih sebenarnya kalau kebudayaan di Lampung itu biasanya orang nikah, itu orang Lampung itu yang benar asli suku Lampung itu tuh nikah dia 7 hari. Jadi benar-benar 7 hari itu resepsinya dan 1 harinya harus motong kerbau. Jadi harus 7 kerbau 7 hari. Kerbaunya kerbau apa? Kerbau hewan. Kerbau Iya, kerbau kerbau. berkaki 4 dong. Iya. Enggak, kerbau kan ada jenis-jenisnya. Ada Oh. kerbau yang kayak di Medan itu enggak sih? Medan kan ada kan juga kalau makan kerbau gitu. Itu orang Medan aja lah yang tahu. Iya. Oh Kita iya. nggak tahu. Takut salah. Kerbau deh, kerbau gitu. Aku juga kurang paham sih. Kalau Surya Kalau aku sendiri itu di Pontianak, boleh kerasin dikit enggak, Surya? oh boleh. Oh ya. Ya, aku kan di Pontianak kan suku Melayu kan. Ya. Jadi kebudayaannya tuh berasal dari adat-adat Melayu gitu. Misalnya kayak orang-orang di sana tuh pakai tanjak gitu loh. Apa? Tanjak, tahu tanjak nggak? Yang Nggak. biasa dipakai orang Malaysia itu yang ada logo, Oh, apa? yang Ada kaitannya itu loh, ya. Yang yang Bye. Bye. Yang ada gitunya kan kayak di kepala terus Oh. ada gitunya kan. iya, nah, ada segitiga gitu. Nah, itu anak-anak muda sana tuh kayak ini loh, menjaga budaya-budaya mereka gitu loh. Oke. Jadi misal pun mereka pakai ya hal-hal yang berbau-bau budaya gitu, mereka tuh nggak gengsi gitu loh. Bagusnya mereka gitu. di Pontianak. Ya, ya. Betul. Oh iya. Itu kan tadi lingkup yang luas kan. Kalau kita masuk ke lingkup yang lebih dalam gimana, Rai?
kita Boleh. ngobrolin kebudayaan di jurusan kita di TRM. Nah, kebudayaan apa dulu nih, kayak kebudayaan kita nongkrong, kebudayaan kita bermain, lalalala. Ya, coba ditanyain langsung ke Mela atau Surya. Oke. Tapi sebelum itu emang kalian nggak mau cerita dulu gitu kebudayaan yang kalian punya juga gitu Oh, di daerah iya, masing-masing? boleh. Boleh. dong. Mau dari Rai dulu apa aku? Depok kan Gua kayaknya nggak dulu. ada Oh, iya. kan? Enggak, aku bukan Depok dong, Oh, Jakarta iya, dong. ya udah. Nah, Coba. kalau di Jakarta itu kebetulan ada tradisi yang namanya ini. Kalau nikah tuh palang pintu. Jadi kalau dulu tuh orang Betawi bilang kayak si Pitung buat melamar si Aisyah, dia harus harus berantem dulu dah gitu, berkelahi. Oh iya, gue pernah lihat tuh. Gua pernah lihat. Nah, iya yang diginiin pakai pantun, terus pakai golok digini-giniin. Iya yang gitu ya, pokoknya yang Iya, pakai iya, pantun betul, gitu betul, dah. betul. Jadi yang itu pakai namanya pedang kan? golok. Oh iya, golok. Nah, iya gitu jadinya kayak buat melamar itu kita harus ngelewatin itulah Gitu. gitu. Tapi pernah nggak sih Ray ada yang ini ketebas gitu palanya Mas? Ya kan bohongan. Ya udah maaf, nanya. Itu jadi kalau zaman sekarang itu jadi kayak berantemnya itu lewat pantun Ah. gitu. Ini siang-siang minum susu Nah, gitu. Malam-malam dong. Iya, malam-malam kopi. minum Balif enak. nah ini. kita Kopinya lihat. kopi apa? Bali. Kopi Bali. Oke. Nah, mungkin itu paling itu sih kalau dari Betawi. Jadi suku pernikahannya. Berarti lanjut ke aku ya. upacara adat Kebudayaan gue pernikahan. ya. Jadi Ya. kalau di Yogyakarta aku tahu ya, kebudayaan itu kayak yang namanya lelarungan. Tahu nggak lelarungan? Enggak. Jadi lelarungan tuh kayak apa ya namanya? Ngisi makanan atau pokoknya persembahan buat ke laut. Buat mempersembahkan ke konon katanya ya, ini dengar-dengar kayak buat Nyi Roro Kidul itu Oh, persembahan. oke, Buat oke, buat apa? Buat menghilangkan keburukan, terus cuaca juga biasanya petani-petani kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada acara yang paling tradisi yang kental juga itu membersihkan apa namanya keris itu di Jumat Kliwon tuh. Oke. Itu sih dua kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Kalau Jawa mah memang kayaknya Ya, masih kental kental, dengan kental mistis, banget. ya. Iya, betul. Nah, iya. Gitu-gitu. Cuman kan kayak gitu kepercayaan masing-masing sih. Tuh. Ya. Nah, jadi ada yang boleh percaya, ada yang enggak gitu. Iya. Enggak semuanya mesti percaya sih. Cuman harus dijaga kan Iya. kebudayaan kan. Jadi kita ngambil sisi budayanya aja. Betul. Nah, betul tidak? Betul? Anjas. Anjas. Berarti lanjut ke itu ya, topik yang lebih sempit lagi yang Ya. tadi kita ngobrolin tentang kebudayaan tentang jurusan. Oke. Oke, lanjut boleh ke Rai tadi yang mau itu dari Mela atau Surya. Yang mana? Kita agak awkward ya, Iya, padahal kita iya. temennya udah dari lama ya Rai ya. Iya. Kita ini gara-gara depan kita ada kamera. Iya, betul. Susah. Kayak gitu ya? Ada kamera depannya. Iya. Betul. Coba Jadi, ada kamera. Ini lepas itu ngomong. Iya. Maaf banget ya guys ya. Sorry nih. Sorry Udah, sekali. kita tanya dulu dari Mela Iya. dulu aja deh. Kayak dulu Mela, apa sih ini yang terlintas di pikiran Mela tentang TRM dulu gitu? Aduh, apa ya? Kalau enggak pengalaman deh, soalnya kan Mela kan udah semester 5 juga kan. Mungkin udah lama Udah juga tua. di sini. Oh, Yang iya, baru mungkin tahu lihat lagi atau pernah dengar gitu. Atau dari Surya dulu deh, dari Surya. Oh, ya, Surya dulu ya, Ah. Surya. Oke. Itu semenjak gua masuk TRM ya atau gimana? Iya, iya, masa biasa. Oh iya bener. Iya kan belum jawab. Jadi gini, pas gua masuk TRM itu kan, jadi gini, pas gua baru-baru masuk TRM tuh, gua tuh benar-benar kayak nggak bisa berbaur loh sama orang gitu. Jadi gua mikirnya, gua dibawaan dari daerah gua yang di Pontianak tuh, gua nggak bakalan bisa kayak bawa ke daerah lain gitu loh. Jadi gua kayak awal-awal tuh ya Oh, culture shock ya? Culture shock, Iya. ya, culture shock. Jadi gue mikirnya gue bisa nggak ya berteman sama mereka gitu ya. Jadi pas pertama-tama sekali masuk itu kebetulan gue ketemu awal-awal orang yang nyapa gue tuh si Robi. Robi dari Bergomi. Nah, Oh. itu dia kan kebetulan dari Kalimantan juga kan. Nah, ngomong lah tuh kan sama dia kan, Bi dari mana? Dari Kalimantan. Nah itu gue mulai berpikir, wah ini orang pertama yang harus benar-benar gue dekatin gitu. Ngobrolnya pakai bahasa Kalimantan nggak? Enggak. Oh, beda. bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Soalnya kalau gue kan logat-logat Melayu kan. Oh, logat-logat Ya, Melayu. logat Melayu hampir kayak Malaysia gitu, kalau kita ngomong ke orang Kalimantan lain juga mereka nggak bakal ngerti. Gitu. Berarti jadi- teman pertamanya Robi. Teman pertama sekali ketemu ya Ruby. Robi. Iya. Hai Robi gitu, siapa? Hai Robi. Ya, mudah-mudahan Mungkin yang ya nonton ya, nanti kan Nah, Robi juga nonton. Nonton. Iya. Iya, hai Robi gitu. Hai Ruby. Mungkin mau ngucapin terima kasih juga ke Robi karena udah jadi teman pertama kan. Iya, di- betul. Buat
Bobby makasih udah mau temen sama gue. Asik. Kok sedih ya? Aduh, wah. Kayak perpisahan ya. Nangis nih ya. Ceritanya. Kasihan Robby. Ngopi ya. Nih makan dulu makan. Enggak mau. Biar nggak sedih. Udah? Kalau udah sudah. Kalau dari Mela gimana? Aku apa ya? ASMR. Aduh. Aku ya. Iya lu kayak awal gitu ketemu sama siapa gitu, pandangan pertama lu siapa? Enggak salah. Rai kayaknya. Ya, guys. Enggak di TRM gitu siapa yang pertama kenal. Pertama kali gue Jurusan. kenal Rinden. Duh, Itu beda itu enggak? Beda budaya enggak? Beda itu ya? Beda apa? beda Daerah juga ya? daerah ya. Kalau Rinden itu dia di Garut. Ya, kalau nggak salah ya, Garut kan. Itu tuh pertamanya bukan first time ketemu sih, tapi gue SKSD aja, chat aja kayak lu TRM ya gitu, karena gue butuh teman kan. Kalau misalnya Terus dia ilfil enggak? Lu SKSD. Oh, enggak. gue gak tau ya, kayaknya Rinden harus dibawa ke sini deh biar dia keluar. Kalau kan dia juga dengerin di ininya kan. Oh iya bener. Rinden kalau ilfil sorry banget ya, gue memang butuh teman. Nah, gue ngechat Rinden kan tuh, ya udah. Itu sih kayak teman pertama gue. Terus kayak Rinden tuh kan dulu paskib ya kalau nggak salah. Ya, Jadi paskib. dia nggak PKKMB ya, Ge? Ya enggak. Nah, jadi gue kayak nggak punya temen tuh pas PKKMB, mana disuruh bangun jam 3 pagi kan. Terus kayak ya udah gue SKSD aja sama orang lain, tapi gue lupa orangnya siapa. Kalau gua juga mau cerita nih. Ya, kok lu jadi yang cerita sih? Ya gua juga mau cerita emang apa? Ya jadi Kok gitu? kalau gua itu ketemu pertama kali itu sama Jorge. Ya. Jadi gua kalau anak TRM ya, kalau anak-anak lainnya kan jadi ada teman-teman Jawanya Jorge gitu, teman-teman sepersepuan Jorge. Nah, Jawa. 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 nah kan jadi Baik mas. Jawa. jadi pas awal itu gua ketemu sama teman-temannya Jorge dan ketemu sama Jorge gitu. Dan ternyata dia anak TRM juga. Ya. Gitu sih. Gue tahu pokoknya teman pertama lo di Telkom lo kasih namanya nama TL gitu kan di ini. TL di itu apa? WhatsApp. Telkom. Nggak jelas banget ini. Jadi semua teman-teman dia yang pertama kali kenal itu namanya Jorge TL Oh. gitu-gitu. Jadi ada TL-TL-nya kan. Dia lihat HP gue kemarin. Jadi katanya, nih lu mau lihat gak teman pertama gue ditulis TL terus keluar tuh ada berapa sih? 5 biji. Gitu guys, udah. Ini Oke. disclaimer aja. Udah, Rai? Udah. Oke, kalau kebudayaan yang aku tahu ya, maksudnya selama di TRM itu ada kebudayaan yang namanya kita pakai jaket nih. Jaket apa sih ini, Rai? Aku tahu. Jahim. Warna Ya. golden. Ya, Golden. jadi kita ada yang namanya Golden Day. Golden itu setiap kita kuliah atau apa kita mengenakan jaket ini. Terus kita juga ada kebudayaan buat nongkrong. Nongkrongnya di mana sih? Kalau boleh WDP. tahu? WDP. Nah, WDP. kebetulan juga kita kalau misalkan pakai jaket ini itu setiap hari Rabu gitu, jadi buat Tuh. apa sih penandaan kita lah sebagai mahasiswa TRM. Identitas. Identitas. Nah, iya, itu. Identitas. Lebih tepatnya. Jadi kita biasanya dipanggilnya siapa? Golden People. Nah, Ya. Golden People. Deddy Kobuser punya Smart People, kita punya Golden, Golden People. Asik. Bener juga. Kacau. Boleh, Generasi boleh. emas ya. Generasi emas. Golden tuh. Mas. Nih Mas nih kinclong banget muka lu. Golden kan. Lanjut Jor. Ketawa nih jadinya. Ah, Tapi gue yang culture shocknya ada lagi. Apa? Gara-gara Jahim ini, kalau misalnya kita waktu itu pernah kan, ya kita kuliah offline waktu itu semester 1 sama semester 2. Iya, benar. Sisanya kita online ya. Jadi waktu pas semester 2 itu kalau nggak salah kita udah dapet jaket kan. Iya. ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai Jahim, kita tuh di videoin gitu, terus kayak disuruh minta maaf gitu ke akun Ada Himat hukumannya Media. lah, ya, Iya, ada ada hukuman. Nah, kalau hukumannya. kita nggak melakukan apa yang disuruh. Kalau dari Mela jihad sama jihad. Kok Jihad jadi apa? Jihad apa? Mela Rai sama Surya. Salah Tadi ngomong. kepikiran jihad ya? Serius. Ada jihad sih itu. Iya. Iya, lewat dia soalnya. Kalian bertiga tuh pernah kena hukuman nggak buat ini mengenakan jaket ini? Lupa Enggak. gitu? Enggak, pernah. karena Gua gue enggak sih. iya gue enggak sih. Karena hari Rabu itu kan gue selalu bareng Jihad, karena temen gue satu-satunya yang bareng gue dari asrama kan Jihad kan. Jadi setiap dia pakai Jahim itu gue pasti keinget gitu. Oh iya Jahim, gue pasti balik lagi ke lantai 3 ngambil Jahim gitu-gitu deh pokoknya. Kalau Surya? Kalau gue pernah. Pernah. Nah, itu kebetulan jahim gue juga lagi di ini laundry. Jadi ya
Kan nyuci sih, gue gak pernah nyuci sih kalau jaim. Itu ketawanya Coba. ketahuan siapa? Hah? Ketawanya ketahuan siapa? Ketahuan sih enggak ya, entah kenapa pas gua kuliah gitu kan, Hah? kayak biasa aja, kayak Oh. wah ini orang lain nih, kayak Oh, bukan mahasiswa nggak- TRM nggak ada gitu. identitasnya Benar, ya? karena nggak pakai ini kita jadi nggak ketahuan gitu. Iya, benar. Itu Betul, dia, jadi nggak bisa nyapa lah gitu kan kalau Iya. pakai jaket sama-sama gini kan. Woi bro, mau Woi, kemana bro, gitu. iya. Meskipun Nggak meskipun bisa. belum kenal Iya, ya. meskipun belum kenal. Karena persaudaraannya Golden kan kayak gini. Golden people, Golden people. golden and smart. Makan dulu, makan dulu. Minum dulu, minum. Nah, dulu biar nggak bingung. Halo, kembali lagi. Ya, halo. Balif. Iya, balik. Believe. Balik. Kita minum. Oke, di sesi kali ini kita mau minta pendapat mereka mengenai berita-berita yang udah kami kumpulkan ya, saya. Yang baru. Oke, untuk berita yang pertama itu dari USS Fitch, itu PPKM level 3 menjelang Nataru atau Natal Tahun Baru di seluruh Indonesia dibatalkan. Gimana sih menurut kalian tuh? Dari Surya dulu boleh. PKM-nya dibatalkan. Iya. Ini jadi pendapat masing-masing aja. Ya, pendapat masing-masing. Oh. Jadi itu PPKM-nya dibatalin buat ini ya, buat liburan nanti. Ya, buat Natal Natal dan Tahun Baru. Kan dengar-dengar kan kalau yang kemarin kan tanggal 24 kan, dimulai tanggal 24 sampai Tahun Baru. Tapi itu diundur. Diundur. Ya. Dari menurut pendapat gua itu bagus juga sih. Soalnya gini, kita kan orang Indonesia kan bukan apa namanya, mayoritasnya walaupun orang Islam, tapi itu ada juga orang-orang yang punya agama lain gitu, Iya. kayak Kristen gitu kan. Nah, mereka kan ada Kristen. hari rayanya, hari rayanya kan Natal. Ya, Natal benar. Natal. Jadi kalau misalkan lu bayangin aja sih, misal kita sebagai orang Islam gitu kan, Idul Fitri gitu, kita di low PPKM sama PPKM, kita kayak nggak terima nggak sih? Ya kayak kita harusnya Pasti terobos ya udah kan kayak gitu kan, kita kan yang sholat seharusnya dibatasi di masjid gitu ya, orang-orangnya juga bandel pasti ini Pasti ada yang karena melanggar itu juga. keperluan agama. Keperluan agama itu kan penting. Nah jadi mereka tuh harus nunaikan ya ibadah mereka sendiri itu. Kalau Dan misalnya Deh, boleh lanjut. Aku mau ini juga tanya ini. Bentar ya Mela ya. Oke, Berarti ya. nggak apa-apa. Sambil mikir gue. Apa namanya? Kalau misalnya itu kan berkaitan dengan keagamaan juga kan. Kalau misalnya berkaitan dengan ini COVID yang varian baru itu ada kan? Iya, Ya, itu gimana kalau tanggapannya kayak Namanya gitu? Omikron. Ya. nah itu sendiri COVID kita udah jalani sudah 2 tahun ya COVID ya. Iya, kurang. Iya, Jadi 2 tahun. mulai dari varian-varian yang keluar sebelumnya kayak Delta itu kan yang berbahaya tuh kan, sampai keluarga tuh satu keluarga gua tuh juga kena gitu. Oh, kena dampaknya. Oh, Iya. juga kena COVID. Ibu masuk ke rumah sakit gitu loh, sampai masuk rumah sakit gitu kan, kena Angkat aja. sampai ini juga kritis juga, sampai masa-masa kritis gitu, nyari oksigen juga Oksigen, susah. iya betul. Nah itu gua gini loh mikirnya, kita tuh sebagai orang Indonesia seharusnya sadar gitu, kita kan hidup di sini kan populasi kita kan termasuk banyak juga kan. benar, Iya. benar. Jadi kalau misalnya kita kayak mengabaikan peraturan itu sendiri, nah kita tuh kena dampaknya itu pas kita kena, mereka juga baru sadar gitu loh. Iya, kenapa kita melanggar gitu? Nah, kenapa kita nggak ini loh apa namanya mencegah dari awal gitu? Kita pakai masker gitu kan, ikutin protokol kesehatan ya. Kalau misalnya daerahnya ya dalam kategori berbahaya gitu ya, ya saran gue jangan keluar sih. Soalnya gue udah pernah ngerasa, keluarga gue udah pernah kena gitu. Gue kayak sedih banget lah gitu. Ibu gue tuh bener-bener dalam tanda kutip kritisnya tuh bisa meninggal, udah parah gitu loh. Jadi pas gue mikir-mikir kan, gue awal-awal ngeremehin COVID loh. Iya. Kayak, Banyak orang sih kayak gitu. Iya. kalau Pontianak tuh Dengar namanya kayak tuh kopi-kopi kasar pokoknya, jangan disebut deh. Pokoknya kasar pokoknya kasar. Jadi mereka tuh enggak ini loh, enggak peduli itu masalah Covid. Nah, gitu. Nah, jadi kan otomatis di Pontianak itu sendiri kena nih banyak banget loh orangnya. Sampai oksigen tuh kehabisan. Kayaknya di seluruh daerah deh ya. Iya. Ya, yang kemarin kan bulan-bulan Juni Juli kalau nggak Parah salah itu yang parah banget emang. paling tinggi itu ya kasusnya tuh. Nah itu bener-bener wah sedih sih lihat orang-orang yang di daerah gua tuh sampai dia ngantri kan, ngantri oksigen, Tapi nggak dapet. ditelepon ibunya udah meninggal. Aduh. Ya itu gua juga mikir kan apa nanti
gue juga bakalan kena kayak gitu kan. Gue mikir kan ya, tapi gue udah terima lah gitu kan, kita mau gimana lagi, namanya juga bencana kan. Iya. Dari Tuhan gitu kan. Kita ya kita serahkan sama Tuhan aja gitu kan. Tapi alhamdulillah ibu gue bisa sembuh, banyak dukungan sama orang-orang gitu yang apa namanya, ya mereka bantunya tuh dari segi ini loh, kayak masuk rumah sakit tuh diberi kemudahan gitu biar masuk. Iya. Nah tapi gue juga kasihan orang-orang yang dapat, Yang belum kayak, dapat, yang iya. belum dapat rumah sakit sampai putar-putar gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya orang tuanya meninggal gitu, kasihan banget sih bagi gue gitu. Ya soalnya kadang kan ada dari pihak rumah sakit yang kayak dia pakai BPJS apa enggak, jadi Ya. ini Jadi gitu, rumah sakit kayak bukan mempersulit juga sih. Iya. Ya, tapi juga sulit ngurus itu Iya. gitu, nggak gampang gitu. Dan banyak orangnya. Banyak, iya benar. Kalau misalkan dari Mila sendiri yang pendapat mengenai PPKM ini diundur, Kalau menurut aku sendiri ya, diundur atau ditiadakan sih? kalau dari yang aku tahu sih diundur PPKM-nya. Kan rencana 24 sampai tahun baru, itu mungkin bisa diundur lagi, nggak tahu kapan. Oke. diundur. Aduh. Romantis sekali. Kamu nggak, Sur? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Jangan. Bentar. Kalau menurut aku ya diundur ya. Itu tuh berefek baik atau buruk sih kalau menurut Mila? Hmm. Buat masyarakatnya loh ya, yang ini kan ada COVID juga kan, buat berkumpul atau main-main kemana. Kalau aku sih ada dua persepsi ya. Ya. Maksudnya kayak yang pertama ada buruknya, tapi ya ada baiknya juga gitu. Kalau buruknya itu ya takutnya COVID-nya naik lagi. Naik lagi, ya. Gitu. Karena memang menurut aku udah kayak kebiasaan gitu nggak sih, setiap kita akhir tahun ataupun pertengahan Biasanya tahun acara-acara besar sih biasanya. itu tuh pasti COVID-nya selalu melonjak kan. Apalagi yang kita kemarin lebaran itu kayaknya nggak terlalu itu banget Iya. ya. Itu COVID-nya malah makin naik banget. Dan itu malah bener-bener di lockdown lagi daerah Iya. daerah aku sih. Daerah kalian di lockdown nggak? Iya, Ya, Aku sama. lockdown, di Lampung di lockdown. Jadi buruknya itu ya takutnya COVID melonjak lagi. Terus ya baiknya juga teman-teman kita yang merayakan Natal dan juga kita yang mungkin waktu pas Lebaran kemarin belum sempat mudik, bisa mudik gitu, bisa ketemu orang tuanya, bisa ketemu keluarganya yang di kampung, teman-teman kita yang merayakan Natal juga bisa Beribadah, merayakan iya, beribadah. gitu kan. Sebenarnya sih itu sih. Cuma ya enggak? Bener nggak? Iya, benar banget. Ya gitu. Ya gitulah, pokoknya menurut aku sih ada baiknya ada buruknya juga. Yang Tapi penting menaati itu ya protokol yang diharuskan sama. tapi aku maksudnya kalau misalnya diundur ya, kayak buat apa sebenarnya? Kayak mending gak usah ada PPKM gitu. Maksudnya diundur buat apa? Maksudnya kita kan Nataru juga kan dari tanggal 25 ya kan? Nataru 24 24 sampai 25 itu Natalan. Heeh, Terus 24, kan tahun 25 baru, Natalan. sisanya kan tahun baru. tahun baru gitu. Kalau misalnya memang belum ada PPKM di tanggal 24 ya mending gak usah ada PPKM, karena teman-teman kita juga udah pada merayakan gitu, udah pada bersenang-senang. Udah gitu. pada ngumpul Udah gitu pada ya, ngumpul istilahnya. gitu. Jadi ya menurut aku sih kayak sia-sia aja gitu. Itu ben deh gue ngomong serius deh. Iya. Sorry banget ya teman-teman. Lu serius banget sih. Oke. Lanjut berita yang kedua nih, boleh dibacain, Ray? Boleh. Oke. Berita kedua. Yang bener E-sport. dong. Itu dari mana beritanya? Ini dari USS Fit Ya, juga, sama, dari Oke. Instagramnya. E-sport akan masuk dalam dunia kurikulum sekolah. Wow. Wow. E-sport nih, Menarik e-sport. banget Iya, e-sport Wow. itu e-sport itu apa nih kalau bisa dijelasin? Mulai siapa? dari Surya. Oke, ada yang Sesuai namanya kan juga e-sport kan, electronic sport gitu Yes. ya, olahraga digital gitu. Jadi menurut gua kalau itu masuk ke kurikulum buat pelajaran sih ya gini loh, kalian lihat nggak sih orang-orang yang sukses di bidang e-sport itu Banyak. sampai kayak gitu. Tapi banyak juga sih yang mereka kayak mau coba di bidang itu, kayak apa namanya, fokus di bidang itu, tapi kok nggak bisa nyusul orang yang udah berhasil gitu loh. Soalnya gini, pola pikir kalian tuh harus dipikirin matang-matang. Misalnya kalian main game nih kan, walaupun punya skill, kalian tuh nggak ini juga nggak harus nyoba hal yang seperti itu orang yang lakuin gitu loh. Menurut gua lo harus jadi diri lu sendiri nentuinnya. Misalkan
wah menurut gue jago nih gitu kan, jadi streamer kan, Ya. ujung-ujungnya dipandang gitu sama orang gitu. Nah Apalagi ujung-ujungnya kan ini ya, kalau sekarang tuh aku lihat kan streamer di YouTube kan tuh banyak kan. Itu banyak punya banget. penghasilan yang apa tinggi-tinggi, malah kayak tinggi-tinggi. misalnya kan ada tim-tim kayak BTR dan sebagainya itu kan malah awalnya maksudnya orang yang kurang mampu, jadi dia bisa apa ya, dibayar oleh orang dan dia bisa menunjukkan skill-skillnya gitu loh, menunjukkan kemampuannya, terus dia juga bisa akhirnya dia bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya kan karena dari hasil jeripayahnya itu. Tapi itu kan dalam tanda kutip mereka emang bener-bener berkemampuan Ya. kan? Punya skill gitu loh. Ya. Betul. Jadi kalau misalkan kalian lagi kayak kuliah gitu kan, tiba-tiba punya pola pikir kayak gini, gue jadi streamer aja, saran gue sih jangan sih. Soalnya gini loh, kita kan kuliah ini kan juga ini loh apa namanya, antisipasi buat kita ke depannya tuh mau kerja tuh kayak gimana nanti kan, biar dapat penghasilan tetap gitu, biar di masa depan kita tuh bisa membiayai keluarga kita gitu kan. Iya kali kita main game gitu kan, ya udah gue fokus ke dunia e-sport aja lah, main game, ujung-ujungnya nggak jadi Mungkin itu sampingan aja nah kali. sampingan ya, aja kali bener. kan, itu kan sampingan kan, jangan dijadiin sebagai acuan buat Ya. tujuan utama kita gitu. Ya. Nah kalau kita kuliah ya terusin aja kuliahnya gitu, main game ya sampingan doang gitu. Kalau lu merasa jago ya sampingan aja gitu kan, bikin streaming gitu, siapa tahu lu kayak diimpit ke dunia e-sport gitu kan, diimpit ke dunia e-sport ya, tapi lu harus tetap kuliah juga gitu, jangan ninggalin kuliah lu. Kebetulan kayak kita nih udah dikasih kegampangan gitu loh kuliah online gitu kan. Kalau offline kan kita kan wah target sih. Jalan. Iya. Mungkin itu kayak hobi aja nggak sih? Ya Kita punya bener, hobi ya, ya. game gitu. Kan Yo. utama kita ya Tapi kuliah atau gitu, pelajaran. fokus kuliah, cari kerja itu yang Ya benar. intinya itu sih. Jadi kita boleh melakukan apa yang kita suka tapi jangan lupa tujuan utama kita. Iya benar. Kalau dari Mela, itu gimana? Aku, E-sport dari nggak aku. ya? sorry. E-sport, sorry, jangan deket-deket. E-sport tadi e-sport jadi kurikulum ya. Iya. E-sport jadi kurikulum. Kalau aku jujur, aku setuju sih. Karena sekarang kan memang dunia kan serba digital ya kan. Nah, e-sport itu lebih ke kayak ini kan game ya. Iya, Game. Oke. Nah, dan apalagi khususnya di multimedia sekarang kita, dan rata-rata kita itu memang buat game gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau untuk e-sport sendiri di kurikulum untuk anak-anak sekolah, aku sih lebih menyarankan tidak, karena kebanyakan pasti bakal nggak fokus sama kuliahnya, sama sekolahnya. Jadi kecanduan Jadi gitu kecanduan. Kayak misalnya kita main game nih, soalnya aku tuh sering banget ngelihat adik aku apalagi anak SMA, itu dia ya main game tuh sampai jam 4 subuh, bener gak? Iya. Bener gak? Bocil ya? Iya, Apa sih bocil. FF Oh, iya. Bayangan ya. gitu, itu e-sport bukan? Iya, ya masuk E-sport. e-sport ya. Juga e-sportnya. Nah, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk anak sekolahan kayaknya bakal kecanduan deh, bukannya mereka malah belajar. Gue nggak ngerti sih. Pokoknya kayaknya malah kecanduan main HP gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan anak yang masih di bawah gitu, SMA ke Iya. bawah mungkin, jadi kayak lebih mentingin gamenya daripada belajarnya gitu. Sebenarnya boleh, cuman kan tadi sebagai catatan aja kan, kayak hobi aja atau sampingan aja. Tuh. Tuh, Mungkin nanti kita yang multimedia nanti kita buat e-sport pembelajaran gitu kali ya, boleh. boleh. Menarik, Boleh banget, Ya. mantap banget. Kita game buat game untuk pembelajaran anak SD, Iya. SMP, SMA. Boleh ini disampaikan ke kan si Surya kan sebagai CH sendiri kan jadi betul. ya. Mungkin dari Surya CH nanti bikin proyekan kayak gitu, Iya. gitu kan. Dari Imatredia, keren banget sih itu. Bagus. Oke. Lanjut nih, Lanjut kita nih. katanya tadi Ada berita enggak, belum. Ada berita belum. ketiga dulu. Ya. berita ketiga. Oh, masih ada berita. Ini yang lagi topik yang hangat-hangatnya ya. Terus ini dari Hot. bentar. Masih hot ya, Jor? Iya, masih hot. Hot. Ini dari liputan6.com. Terus bertambah korban meninggal Semeru erupsi jadi 34 orang. Oh ya, sebelumnya dari teman-teman kita dari TRM itu ada satu orang ya? Ya. Ada satu orang yang ikut jadi relawan di Semeru. Itu namanya Rehan atau biasa dipanggil sama kita itu sama teman-teman TRM itu namanya Kebot. Dan kebetulan juga dia ketua. Baru berangkat ya ketua angkatan Ketua angkatan 19 kita. 2019. Itu baru berangkat hari kapan? Kemarin ya? Hari Tadi. ini. Oh, hari ini. Hari ini. Ready Iya. banget. Nah, Stay jadi safe di sana pokoknya, terus jaga kesehatan, terus ya bantulah teman-teman atau masyarakat yang di sana ya. kita doain buat Mas Kebot dan orang-orang yang di sana itu sehat selalu
dan dijauhkan dari musibah lagi. Pokoknya tetap Amin. waspada lah kalau gitu. Ya, Ya. dan Tadi oh ya, sampai lupa ya beritanya. lanjut. Benar. Oh berarti ini berita-berita yang lagi hot ini Gunung Semeru ya? Ya. Iya, Gunung Semeru Ini sama emang sedih banget sih, gue scroll TikTok isinya Gunung Semeru Iya. semua. Sebenarnya di sini tuh nggak pengen minta tanggapan aja. Maksudnya kita kayak apa ya? Mengungkapkan rasa kita lah, maksudnya Ya, kayak bela sungkawa bela juga sungkawa buat Betul. Semeru. Mungkin dari Surya ada kata-kata nggak buat Dari ya aku buat sendiri, korban-korban. ya gue sebagai orang yang bukan asli pulau ini turut berduka sama orang-orang yang berada di ini Jawa Timur Ya. karena kena musibah kayak gitu ya. Soalnya kan kayak di daerah gue tuh nggak ada tuh yang kayak gunung meletus gitu kan. Nah tapi gue pas lihat video itu gue kayak merasa iba sih lihat orang-orang gitu kan, ada yang rumahnya ketimbun gitu sampai Benar. sampai harus harus kabur dari tempat mereka gitu kan. Jadi mereka tuh kayak nggak ada tempat tinggal nanti gitu, kayak ngungsi gitu kan. Benar. Nah dari itu gua empati banget sih sama orang-orang sana tuh. Semoga orang-orang sana tuh dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan juga semoga ada bantuan dari pemerintah yang mau bantu orang-orang di sana gitu loh, yang meringankan beban Ya. mereka gitu. Betul. Betul, betul. Kalau dari Mela sendiri ada kata-kata nggak? Kalau dari aku sendiri sih aku jangan deket Pak. Turut berduka cita sih, Ya. lebih ke kayak teman-teman di sana stay safe gitu, hati-hati. Terus juga kan kalau biasanya tuh yang tinggal di dekat daerah pegunungan itu biasanya kan orang-orang tua. Ya. Gitu jadi worry sih soalnya boleh cerita dikit nggak? Boleh. Jadi nenek aku tuh dia tinggal di bawah kaki Gunung Merapi. Merapi. Ya. Oh di Yogyakarta. Betul, bukan Yogyakarta, di Muntilan ya. Muntilan, betul, di Muntilan. Jadi lumayan deket dari Gunung Merapi gitu. Jadi waktu pas tahun 2013 ya Mila ada Merapi. 2003 yang 2006, 2013. 2013. Ya. Nah, yang 2013 itu kayaknya Merapinya parah juga sih Ya, itu itu erupsinya. parah Itu sih. parah ya. Jorge juga ngerasa Ya, pasti kan ngerasain di ya di Jogja kerasa. itu parah banget. Nah nenek aku sama kakek aku tuh bener-bener mereka tuh sampai lari-lari gitu sampai kakek aku tuh Itu di sana tinggal berdua doang. enggak ada saudara aku juga, cuma kan memang harus lari kan itu Iya. karena posisinya ada lahar panas juga, ada abu panas kan Iya, waktu itu iya. abu vulkaniknya juga panas sampai kalau nggak salah itu bener-bener tebel banget gitu dia abunya gitu. Abunya kan. Jadi aku jadi ngerasa flashback lagi gitu ke 2013 kayak nenek aku juga kesusahan gitu buat lari sampai sebenarnya tuh kakek aku tuh harusnya dioperasi di hari Karena itu. apa itu? Usus buntu. Oh, lagi sakit juga Lagi kebetulan. sakit. Itu di rumah posisinya. kondisinya? Di rumah. Jadi aduh itu sedih sih, sedih banget sih. Jadi makanya aku tuh kalau misalnya ngedenger ada yang gunung apa? Merapi. Semeru. Kan ngebeo gitu. Oh, Gunung meletus, erupsi. Kalau misalnya erupsi itu langsung keinget lagi gitu flashback Iya. ke kakek nenek aku. Terngiang-ngiang ya dalam Iya, pikiran. sedih jadinya. Jadi ya stay safe aja teman-teman yang di sana, semoga baik-baik aja. Iya. Amin. Amin. Tadi kan si Rai dari Departemen Pengmas kan. Ada itu nggak sih rencana ada donasi atau Oh apa iya, gitu? benar. Oh iya, kebetulan juga kan kemarin yang sebelumnya juga kan ada bencana alam juga tuh, banjir di Malang. Nah, kita itu udah ngadain donasi. Nah, kemudian kita juga mungkin untuk yang ini kita akan ngadain donasi lagi gitu dari Pengmas. Nanti tunggu aja Suruh pemberitahuannya. teman-teman donasi juga dong. Iya, nanti juga teman-teman kalau bisa kalau punya uang yang berlebih gitu maksudnya, Yang lebih. punya harta yang berlebih Iya. bisa dikirimin ke kita. Karena sedekah itu nggak bikin kita miskin ya, Rai. Iya. Iya benar. Tuh. Jadi Betul. mau sedekah sedikit apapun juga pasti bakal kita terima gitu. Nah, Mau 10.000, 16.000, 20.000, itu dia. itu dia. Nah, terus kita masih ada berita lagi nggak nih Mas Jorge? Udah, cukup cuma 3 doang itu. Oh, 3 doang. Terus kita lanjut apa lagi nih agenda kita hari ini? Kita langsung ya. Kita lanjut langsung ke Q&A dari Q&A. teman-teman khususnya di Instagram kan ada itu kan apa menjawab Q&A itu ngisi iya. gitu. Oke. Minum dulu dong, Ini minum. Q&A minum dulu. Sur, Surya masih banyak loh. nih, Enggak, Surya. Sur, nih, Kan Sur. enak kan Sur? Enak nih, Enak pas kan? sekali kan. Tapi nggak lebay ya guys, tapi Iya. ini beneran enak. Beneran enak. Beneran enak, gak bohong. Jadi kalau misalnya mau beli ini ada di mana sih? Ada di tempatnya? Balif, ada di
Sukapura. Pura. Sukapura ya. Iya, Sukapura. Depannya Chris Bar ya. Enggak, orang ADD, Iya, ADD. depannya situ. Itu ada Masuk gang masuk di ujung. Ya. Dan itu tempatnya enak juga buat Iya, mungkin enak. rapat atau mungkin iya. Pacaran atau Pacaran ngedate juga. ya bisa. Ngedate. Kalau nggak ada pacar di sini ya calling Rai aja. Boleh? Enggak. Oke. Mungkin bisa disebutin namanya nggak ya? Oh, dari ya. Oke, Dari dari produser. Ya, oke. Oke kak, ini ada yang nanya nih, ngisi Q&A di Instagram. Lumayan banyak sih ini, mungkin saya pilih-pilih beberapa aja ya. Ya. Oke. Oke. Ini dari San Taufik, nanya kultur shock apa yang pernah lu pada alami selama kuliah di TELU? Mungkin tuh Oh tadi belum culture shock belum ya? Tadi kita lebih ke kayak orang anak Culture shock udah ini si Oh, culture shock si Surya udah apa kan mau tadi kan? dibahas lagi. Itu kan dia nanya gitu. Iya. Oh, mungkin yang belum aja tadi si Yang belum. Surya kan udah kan. Oke. Boleh Udah. dari situ dulu kali. Iya tadi kan lu cuma bahas kayak Iya. pertama. Hmm. Culture shock apa ya yang pernah? Oh, mungkin ini sih. Langsung aja ya, aku jawab ya. Yes. Masyarakat, khususnya masyarakat, bukan maksudnya ini bukan memojokkan masyarakat Bandung ya, Bukan atau masyarakat Sunda, tapi Bukan kayak apa ya? memojokkan. Rada sedikit aku Kaget. kaget ya, rada sedikit kaget sama masyarakat di Bandung ini. Soalnya kan kalau di Jogja itu kan masyarakatnya kan kayak maksudnya bukan menyampingkan masyarakat sini ya. Nah, ya, bukan menjelekan. menjelekan. Bukan menjelekan. Culture shock Sama, karena ya kita nggak pernah ngerasain Iya, ya. kita, kalau di sana kan kadang masyarakatnya kalau kita misalnya gini, kalau misalnya ada orang tua lewat tuh, kita kayak permisi kayak apa ya? Bongkokin Iya, badan. kalau di sini. Nah, kalau di sini mau kayak gitu juga ntar dikira, aduh apa sih? Maksudnya orang ini ngapain gitu loh. Kan budayanya juga beda kan. Terus kayak masyarakat juga kadang bahasanya kan kayak apa ya? Cepat banget gimana ya? Logatnya kayak cepat banget gitu sama agak sedikit tinggi kan. Kalau di Jawa kan kayak halus, kayak lembut dan sebagainya. Ya, Jadi aku lebih ke itu sih kalau aku. Iya nih Mas Jorge juga kan soalnya gua awal kenal juga sama Mas Jorge, wah ngomongnya pelan sekali gua Iya. bilang gitu. Iya, karena Kayak Jawa. Iya. Jawa. 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 Iya. Jawa. Bagi warga Jawa nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada warga Jawa. Ini Jawa nih. Itu produsernya kita Jawa. Jawa. Itu Itu Bogor. Bogor. Oke, berarti aku udah. Tadi Surya juga udah kan? Udah. Lanjut ke Mela berarti. Tanya dulu deh. Oh, ya Gua udah. dulu. Ya. Gua kultur shock gua tuh pas di sini bukan sama masyarakat ininya sih, bukan sama masyarakat sekitaran Bandung gitu, tapi sama kayak teman-temannya. Kayak awal gua kan ketemu sama siapa namanya? Mas Jorge. George. Ya, ketemu sama Mas Jorge ini gua pas ketemu wah ternyata gue bilang ternyata orang Jawa kalau ketemu sama orang Jawa ngomongnya Jawa gitu. Iya. Wah gue kaget kayak iya. Kayak pengen nyatu itu. iya kayak kita tuh pengen ikut nongkrong Iya, Tapi nggak bisa. tapi kita nggak bisa karena kita Bahasanya. nggak tahu bahasanya gitu. Nah itu mungkin kultur shock yang pertama. Nah terus yang kedua itu gue kayak apa ya, nggak kita ngelihat apa sih Apa? Gimana sih gue mau ngomong apa sih Apa? Ngelihat apa? Ngelihat Eh, hantu. Orang Bukan. yang beda budaya atau Ya. kayak ngelihat orang yang beda budaya, kayak kita belum dulu yang pas masih awal sekarang udah nerima. Jadi dulu kita kayak Welcome atau apa? gimana ya, kayak minder gitu. bukan minder. Apa? Pusing. Ah, Enggak kan, kayak karena dulu mungkin gua biasanya ngomongnya kayak halus gitu, bukan halus ya, Aduh, beneran, halus. kayak bukan halus Frontal. apa Ceplas-ceplos. Ceplos. enggak, kayak Lembut. ngomongnya lembut gitu, santai. Nah Iya. kita ketemu sama orang Medan yang ngomongnya agak Oh, enggak, sorry iya. ini bukan ini, karena gue juga kan beda Iya. gitu cara ngomongnya. Emang cara logatnya sih. Nah gitu. iya, secara logatnya kan emang orang Medan menurut gua lebih keras Iya. gitu. Tapi memang anak Telkom itu ya, Rai. Kita pasti pada sadar karena anak Telkom itu menurut gue dari Aceh sampai Papua tuh ada. Nah, Iya, Iya iya, kan? benar. Itu dia. Jadi Iya, benar. kita juga sebenarnya kayak wajar aja sih gitu kena Iya. kultur shock di awal-awal semester gitu, di semester 1, semester 2 mungkin. Lagian kalau kayak gitu juga seneng apa ya? Seneng lah kalau misalnya punya teman dari berbagai daerah Berbagai gitu kan. daerah, benar, Ya benar, kita bisa benar. belajar, bisa Betul. Nah, bukan bermaksud ngejek ya, maksudnya kita pengennya kayak niruin kayak gitu, pengen belajar kayak gitu gitu loh, bahasa-bahasa kayak gitu kan Tuh. asik gitu kan. Tur loh. apa lu mau Kalau ngomong? dari Sorry. Mela sendiri. Kalau dari Kultur aku shock nih yang buat lu shock.
Kultur ya. Wow, shock sekali gitu. Kultur shock itu mungkin kalau misalnya cara pembelajaran di SMA sama kuliah sih. Beda kan. Oh, bukan dari budaya berarti Bukan. dari inian kampusnya. Iya, mungkin dari kampus kali ya. Beda ininya apa namanya, kayak misalnya dulu kan kita kalau sama guru diayomi banget gitu kan ya. Iya. Kalau sama dosen kayak ya Yaudah, udah bodo amat, kerjain. lu mau ngerjain nggak ngerjain gitu. Gua juga udah dulu Udah kan, ya udah soalnya gitu. kita kalau di SMA dulu kerjain Kerjain nggak, kalau nggak gitu. kalau kan biasanya kalau sama yang gurunya galak itu kadang kan kayak disuruh keluar Ya. gitu, atau enggak di apa hal hukuman. Kalau di kuliah mah ya kalau nggak ngerjain ya udah udah. lu nggak dapet nilai, udah gitu gitu aja, aja simple sih, sebenarnya. simple sebenarnya. Tapi menyakitkan. Tapi menyakitkan bener. Ya kayak gitu sih kalau gue sih, mungkin lebih ke kayak biasanya gue nggak pernah begadang, gue jadinya begadang. Iya, itu juga sih gua. Gue Gue yang juga sih tadinya kayak gitu. mungkin gue Bangun pagi terus. bangun pagi. Oh iya, mungkin gue pernah ini tahu waktu pas pelajarannya Pak Agung Aduh. 6:30 kan tuh. Ya udah. Iya nggak apa-apa, Iya. Bapak Agung matematika 6:30. Itu kan pagi banget ya, kan kita pagi banget. Iya. Itu gue Itu masih asrama ya berarti ya? asrama. Itu gue sampai ketiduran di depan kamar mandi tuh. Sumpah. Lagi Sumpah gimana demi lagi nih? Gue gini karena di mimpi gue tuh gue lagi jalan-jalan lagi mandi, gue lagi demi Allah ini gue nggak bohong deh, sumpah. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Kalian pernah nggak mimpi mandi? Enggak, gue tuh mimpi, jadi di tidur gue tuh gue lagi siap-siap mau ke kuliahnya Pak Agung. Oh, Nah, Ya udah, tapi taunya pas gue dibangun sama kawan gue, kok mel-mel Oh, gitu. itu tuh kayak apa sih? Kalau di Jawa tuh ada tuh Ngeraga Sukma namanya. Iya, Rogo Sukmo. Iya, Raga Sukmo. Gua nggak Itu tahu deh. ada kayak Itu gitu. serem banget sih ya. Lucid dream bukan sih ke bahasa Ya, gaulnya? lucid dream. Iya. nah ya, Mengendalikan mimpi. Mimpi. Heeh. Tapi gue gak oh iya ya. Iya, Iya kan? lu mengendalikan Iya. terus itu Oh, kan pengen- mandi. Keinginannya, Gua keinginan mandi, bebas. terus kayak gue siap-siap udah pakai tote bag warna kuning, lo tau kan tote bag warna kuning Yang jelek. yang jelek itu 15 ribuan di Shopee, ya itu. Nggak usah dijelasin. itu parah banget sih, kayak tapi berkesan karena Ya. 6:30 pagi cuy. Iya, gua Kita juga. kayak kita sekolah aja waktu itu jam 7 kan. Jam 7. Jam Kadang ada 7, setengah 8, ya. Heeh. Mungkin iya, kalau dulu mah SMA baru pas kelas 12 ya baru yang lu ada Tergantung ada nggak sih? SMA masing-masing Iya, kalau Iya gitu. sih. kalau gue soalnya dulu dari SMA kalau pas kelas 12 semester 2 itu udah masuk setengah 6. Oh, full day school ya atau Setengah apa? 6. Iya. Setengah 6 pagi. Iya. Masa? Dari jam 6. Sampai sore bukan? Kalau itu SMP sampai sore, kalau yang SMA cuma sampai jam 3. Setengah 6. Iya, setengah 6 pagi. Udah mulai tit. Pokoknya enggak mulai sih, maksudnya berangkatnya. Ya Oh. mulainya jam 6, sorry. Iya. Mulainya jam 6. Iya. Jam 6. Itu Iya, masih jam 6 pagi. sih. Iya, pagi. Masih pagi sih. Gua berangkat Gua jam setengah 6. 7 Itu apa? Senam dulu atau gimana? Enggak, Oh, enggak. langsung jalan, kalau telat lari. Iya, gue juga sama. Nah, Seru lanjut. sih SMA Ya. sih. Boleh lanjut? Pertanyaan selanjutnya. Jadi asik nih kita ngobrol. Iya, sini. Oke kak, pertanyaan selanjutnya dari Latifah FRR. Wah, Ini keluar loh dia loh. Latifah Gimana Racing. cara biar kecanduan ngoding nih kak? Ngakak. Waduh, ngoding. Siapa nih yang suka Kalau- ngoding sini? Gue sih, Dari kita gue. berempat. Oh, udah boleh. Di antara Nela. kita berempat Nela. nih yang suka ngoding. Gue lebih suka ngoding daripada ngedesain. Karena gue tuh nggak bisa mikir bentuk, warna, gambar, gue nggak bisa deh. Nggak bisa kreatif lah gitu Gue maksudnya. nggak kreatif orangnya, sumpah. Berarti Mela ini orangnya generalis. Ya, Aduh, dia fokus iya. dalam satu hal gitu. Oh, Belajar. iya. Iya. Pokoknya bentuk-bentuk gambar kayak gitu tuh gue nggak. Berarti kalau bentuk lingkaran ntar Jadinya miring. Enggak, jadinya gini nih, intinya biar kecanduan ngodingnya gimana. Iya. Nah, gitu. Enggak, gue nggak kecanduan sih juga sih. Gue lebih suka ngoding daripada desain gitu. Iya, iya. Kalau untuk kecanduan ngakak kayak gimana ya? Nih, gue paling Oh kayak gini. Oh. Oh begini mungkin. Mungkin terus-terusan latihan gak sih? ya bisa. Bisa juga kan. Maksudnya gue tuh dulu biasa aja sama ngoding, tapi pas ketika ketemu HTML, website gitu, tuh seru sih. iya sih, gue juga ngerasainnya pas berasa excitednya pas di web, Iya. pas belajar web. Nah, Seru kan? pas dulu kayak ngoding yang awal-awal kita apa namanya? Ada. Apa namanya? Iya, Oh, algoritma pakai C++ pemrograman ya. itu kita nggak terlalu ini ya, nggak Iya. tahu kenapa. Karena Mungkin itu ada basic cuy. enggak, mungkin juga karena soalnya kan kalau web itu kita run langsung ada gambarnya gitu. Oh iya benar. Nah, itu yang bikin kita menarik mungkin. Bener. Langsung Sama kayak ini ya, keluar. kalau ngerjain tuh kayak pusing-pusing. pusing-pusing Pusing- seru gitu. pusing-pusing. Kalau misalnya ada yang Ah, iya error itu. tuh kayak ih,
gitu yang Iya. error gitu. Itu seru sih menurut Kalau gue. dari ini Surya ini Dari aku, kebetulan iya. Surya. Mungkin kalau misalkan kalian mau kayak ketagihan ngoding gitu ya, itu berarti kalian itu kayak bisa belajar di suatu gini, sorry, kalian cepat belajar di memahami teks gitu atau tulisan. Kan kita kan ada berapa tipe itu cara pembelajaran gitu kan, yang gua tahu pernah baca Iya. gitu kan. Ada orang yang cepat belajar kalau misalnya lihat kayak tampilan gitu, visual, secara visual. Iya. Iya, Ada juga yang belajar cepet tapi dia ngeliat teks gitu loh. Nah itu gue salut banget tuh sama orang yang bisa ngapal teks sebanyak itu gitu Kalau kan. gue orangnya nggak bisa sih. Nggak bisa kan? Nah kalau gue dari gue sendiri, gue kurang suka coding menurut gue ya. Jadi gue bisa ngasih pendapat ya, berarti yang suka ngoding sampai gila ngoding gitu ya. Itu itu berarti keren dia banget sih. otak dia tuh bener-bener bisa nangkep pelajaran yang sifatnya tuh teks gitu loh. Nah kalau gue sendiri lihat desain, gue bisa langsung implementasi desain itu secara kayak gimana ya, sekali pandang itu gue bisa buatnya loh, bisa Sekali pandang. ya, temanya kayak gini. Nah udah gue bisa nentuin tuh, ngerender otak gue kan, buatnya kayak gimana, warnanya kayak gimana, Wah, konsepnya keren gimana. sih, dia keren Nah, sih. Dia kalau- keren sih. nah gini dulu, sebentar. Oke. Kalau gak Mel, gini Mel, gue tuh Iya, iya. sering dianggap sama anak-anak tuh, wah Surya ini pintar, wah Surya ini bisa segalanya katanya. Gue kesel banget dibilang kayak gitu, soalnya gue nggak pintar sama sekali. Gue Alpro aja tuh dapet C semester 1. Berarti kalau dia nggak pintar kita parahin. Tapi ya kayak gitu disyukuri gak sih? Free. Tapi gini, tapi gue kayak bangga sama diri gue Iya. gitu. Misalnya di pelajaran yang kayak 2D, 3D, nah itu gue kayak Keren, gede bisa gitu. banget gitu. Iya, iya. Nah berarti gue tipe belajar orangnya tuh secara visual gitu. Visual, Jadi kalau benar. misalnya kalian mau gila ngoding sampai pintar bener ngoding, nah kalian fokuslah di bidang itu karena kalian tuh berarti udah paham gitu loh. Masa Benar. belajar secara teks gitu kan, secara cepat memahaminya gitu. Kalau Lagian buat apa namanya industri ke depan kan juga orang-orang IT, orang-orang Iya, pemrogram itu bener. kan juga banyak dibutuhin Emang kan. yang paling banyak dibutuhin itu Iya. kayak desain plus pemrograman itu Iya. parah banget loh. Soalnya hal itu tuh nggak bisa digantiin sama komputer gitu loh. Iya. Betul, karena memang kita yang mengoperasikan komputer kan, baru komputernya baru bisa menjalankan yang Iya. apa yang ada di otak kita. Gitu Sebenarnya kan. kita tuh harus bersyukur masuk TRM. Soalnya Iya. lu bayangin aja kita belajar semuanya mulai dari jaringan, website, coding, desain, sama Aplikasi. aplikasi semuanya software gitu kan. Wah gila sih. Dan kita tuh luas banget cuy Luas banget. ternyata. Jadi Parah. prospek kalian buat kerja tuh wah Banyak. Ya, banyak bener. banget menurut gua. Karena setiap gue lihat nih ya kayak ada locker gitu tuh pasti yang dicari UI, UI, desain ya, bener, atau enggak back end, front end gitu back end, gitu front end, kan. Itu seru banget sih. Jadi, woi kalian tepuk tangan dong udah masuk TRM. Bangga. Bangga Iya parah. betul. Betul, setuju 100%. Mantap. Oke, boleh lanjut. Lanjut. Emil. Semoga terjawab ya Tifa ya. Iya, semoga tuh. Kak, ada yang mau nanya lagi nih Apa? Boleh. dari Amalia Rahma. Oh, Telur duluan apa ayam? Oke, kita bahas konspirasi sih ini. Nah, ini ada. Konspirasi. bumi bulat atau datar? Iya. Enggak salah, bukan. Siapa yang percaya bumi datar di sini? Enggak. Keluar. Enggak mau gua. Itu bumi datar nih, ngapa lu? Panik. Oke. Gimana? Bentar. Gua mau tanya dulu nih. Telur duluan atau apa tadi? Ayam, Ayam duluan atau telur duluan? Iya, betul. Menurut gua telur duluan. kenapa tuh? Soalnya dari zaman dinosaurus kan evolusi terus. Bener gak sih? Waduh, gimana tuh? Misalnya gini, Mata gua dia tadi nanya apa? Ayam kan? Buffering. Ayam kan? Matanya buffering. Sedangkan ayam itu katanya evolusi. Evolusi kan? Otak gua Ya. baper. Berarti dia tuh ayam itu kan jenisnya ayam. Jadi telur duluan dong. Telurnya kan nanti evolusi jadi ayam. Soalnya nggak ada ayam Nggak ada sebelumnya, ayam. nggak ada ayam Terus sebelumnya. itu telur siapa? Telur dinosaurus. berarti Oh, tapi berevolusi gitu kan? Gimana? Dinosaurus duluan atau telur duluan nih? Ngakak. Telur dinosaurus. Nah itu gue bilang tadi itu evolusi yang dari itu. Emang dinosaurus tuh ada ya? Nggak tahu. Kan Ah, ini percaya sih fosil-fosilnya soalnya. ada. Ya. Oh iya bener sih. Ada fosilnya. Udah. Ah, kita Susah juga ya sambil kayaknya kalau bahas. kita mau bahas antara bahas ayam telur, sama iya. telur kayak panjang deh. Jadi ngaco nantinya. Kayak ngaco kayaknya kita agak Oke, bahas. boleh terakhir ya, pertanyaan terakhir. Terakhir kak, bagaimana cara kakak bisa beradaptasi dengan orang-orang dengan budaya asing? Dari Kristi.
Ini kayaknya hampir kita, sama nggak sih kayak Yang pertanyaan tadi. apa namanya yang udah kita bahas kayak Ya. misalnya kalau tadi kan culture shock tuh. ya Tapi kalau ini kayak cara kita mendekatkan diri sama orang asing ya. Benar. Nah, Gua boleh jawab terutama nggak sih? terutama dari segi kebudayaannya atau apanya kebudayaan yang berbeda-beda atau gimana mungkin cara kita mendekatkan Membaur diri. gitu. Membaur. Iya, Membaur ya masuk mungkin orang lebih gitu. ke itu ya, ya. Karena kan memang kalau di zaman kuliah kan berarti kita harus pinter-pinter cari Temen. ya apa relasi namanya, relasi. relasi Nah, Udah, gitu. dijawab dulu Mungkin dari siapa dulu nih? mungkin itu Surya dulu kali. ya sudah boleh Soalnya gue ada pengalaman ya yang masalah kayak gitu tuh kan. Sulit cari teman yang menurut gue bakalan cocok nggak sama guanya gitu kan. Jadi gue awal-awal tuh gue harus beraniin diri gitu loh. Yang paling pertama itu beraniin diri. Soalnya gue juga orangnya pemalu kan dari Kalimantan kan, Ya, pemalu kelihatan juga. Soalnya kelihatan lagi nggak apa-apa, bener Iya, bener. iya. Kelihatan gitu. Iya, kayak Surya, pemalu sih. iya, soalnya memang kan biasanya kita kenal nih dari semester 1 gitu. Iya. Gue paham-pahamnya Surya ini dari kita udah jadi ya himpunan, ya sama gitu. aku pun sama juga Terus gue ketemu orang-orang yang kayak kalian gitu kan. Lu bayangin aja kemarin gue langsung toko kopi gitu kan, warkop kan. Iya. Kalian tuh udah bisa kayak ini loh, kayak kita tuh ngomong nyambung gitu Iya. kan. Nah, gue tuh beraniin diri buat ngomong sama kalian gitu loh. Betul. Nyapa gitu kan, teman gitu. Kalau misalnya gue baru-baru datang gitu kan, kayak gue diem-diem aja, itu nggak bakalan terjadi apa-apa. Bener kan? Benar, benar, benar. Iya, yang Berani, berarti ya. menurut Surya ini intinya kayak Yang kita memberanikan harus diri. memberanikan Iya. diri ngomong sama orang yang sekitar kita gitu. Betul. Walaupun sebenarnya nggak cocok sama apa kita gitu ya Kita, Surya, ya. kita harus tetap maksain karena memang kita harus berbaur. Iya. Dulu tuh public speaking gue tuh jelek banget sumpah. Bahkan gue ngomong tuh kayak alay banget gak sih? Ngomong Apa tuh, gue. waduh Nah, Coba gitu. kayak mana ngomong lagi? Kalau gue dari pakai bahasa Melayu kan kalau udah ngomong secara langsung, wah ini orang Pontianak nih. Ngomongnya kan Oh. pasti lancar gitu kan. Kalau Ketahuan misal- ya? Ketahuan, ya langsung ketahuan gitu. Gue beli barang gitu kan, ketemu orang ngomong Pontianak tuh, ibu orang Pontianak ya. Nah, itu langsung ngomong langsung. logatnya kelihatan ya Kelihatan gitu, langsung ketahuan gitu kan. Tapi kalau misalnya sama orang lain, ya lu kayak ngomong bahasa Indonesia lu harus kayak beraniin diri gitu loh. Gue bisa ngomong kayak gini nih berkat-berkat teman-teman gue. Nah, berkat-berkat mereka gue jadi bisa berani ngomong, terus gue nggak jadi pemalu juga. Betul. Kayak dulu. Gue awal-awal dulu, lu pernah lihat gue kan kayak pendiam gitu kan. Iya. Nah, itu gue kayak gimana ya cara ngomong Ya. sama mereka nih biar kayak gue nggak kelihatan alay atau tapi nggak juga sih, mereka juga kalau gue ngomong kayak alay gitu kayak mereka wajarin gitu loh, soalnya kan gue kan bukan dari sini ya. Ya gitu. itu culture shock itulah ya. Nah, mungkin culture mereka shock itu ya. Yang penting membaur itu. Betul. Lanjut nih, mungkin bisa dari kita semua bisa Bang jawab. George, Ya. Bang George, George. Bang George. kalau aku ya pertanyaan mengenai relasi jadi kalau relasi di awal tadi kan udah dijelasin sama Rai juga kan mungkin ini deh dari awal sebenarnya aku tuh pengen jadi orang yang bener-bener fokus sama kuliah nggak pengen apa ya nggak pengen main-main soalnya kan dulu waktu SMA aku kan juga udah cowok semua terus banyak main-mainnya lah banyak ya istilahnya udah pengen fokus gitu loh kalau dalam diri gue Udah nakal lah. ya mencoba gitu kan terus masuk ke dunia kuliah ini Ya. kebetulan teman-temanku dari SMA juga ada yang di sini dan dia juga orang Jawa terus kita berkumpul di kan kebetulan aku juga paskib juga kan di sana waktu paskib itu kan aku juga ngurusin paskib terus yang lainnya tuh PKKMB kalau nggak salah berbarengan itu perpisahan juga terus aku bisa ketemu tuh cuma siang hari nah ketemunya tuh biasanya di warung makan ya dulu ya Iya, kayak iya, iya warung aja, makan Pak. itu awalnya ketemu Rai itu sama orang-orang Jawa juga nah di perkumpulan itu kan banyak orang yang berbeda-beda juga kan mungkin dari Rai itu kan tadi dari mana dari Jakarta ya Dari Jakarta. dari Depok, Dari Depok. Tuh. Terus ada teman juga dari Aceh dari Medan dari ya banyak lah pokoknya dari mana-mana juga itu jadi apa ya jadi kesan tersendiri lah buat aku punya relasi yang banyak punya teman-teman yang banyak dan fungsinya juga enak juga jadi misalnya maksudnya bukan memanfaatkan loh ya jadi kayak misalnya kita butuh sesuatu butuh apa misalnya teman juga butuh pertolongan itu dibantu terus saling membantu dan sebagainya itu jadi enak kalau kita punya relasi yang banyak itu sih kalau aku kan jujur orangnya emang terbuka ke semua orang gitu jadi nggak tertutup aja buat belajar sama orang lain udah sih. Betul. Kalau dari siapa Rai. Mela. Dari Dari bahasa. Mela dulu ah. Oke. Kalau aku ya gimana mungkin lebih ke gimana cara berinteraksi sama orang gitu. Cara aku berinteraksi sama orang sih aku sih ngalir sih. Karena kok aku ya berarti sama kayak aku kan, orangnya terbuka Iya. kan sama orang Iya. lain Karena orang-orang juga first time ngeliat gue pasti udah ngeliat oh orang ini bukan introvert gitu. Iya, Friendly. Karena gue tuh kayak istilahnya kayak SKSD gitu nggak sih SD. ya. Gue belum pernah nih ketemu sama Wildan, tapi udah akrab gitu sama Wildan gitu. Friend banget ya friend banget Bener ya. banget.
Jadi kayak ya udah, kalau aku ngalir aja gitu sebenarnya. Tergantung sama sifat dan sikapnya orang ya. Iya. Ya kan, kalau misalnya memang dari dia memang udah dari lamanya memang dia orangnya terbuka, ya selanjutnya juga bakal terbuka gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, teman-temanku, gue kayak MC ya kan. Nggak apa-apa. Guess ya gitu. Guys ya gitu. Saya iseng banget. Iseng banget. Tadi gue lupa ngomong apa gitu tadi. Oh iya. Sebenarnya apa namanya? Kalau mau berinteraksi sama orang itu nggak usah malu-malu sih. Nggak usah malu-malu. Jadi kayak ya udah, jadiin mereka temen lo, jadiin mereka temen lo, maksudnya ya tempat untuk lo ngobrol gitu. Ngobrol, curhat. Dan itu juga menurutku buat ke depan, kayak besok kan ini kita kan udah sebagai mahasiswa kan, pastinya kita cari kerja, cari apa ya, buat kehidupan ke depan. Kayak misalnya kita pahit-pahitnya kita nggak dapat kerja, terus kita punya temen yang memiliki lowongan apa ya dalam bagian pekerjaan gitu, ya kita bisa menawarkan diri atau apa kan, jadi lebih Bisa enak gitu dibantu, kan. Ya, Jadi jangan menurut gue sih, jangan kalau udah di kuliah ya jangan individualis ya, ya. jangan Jangan apatis gitu ya. Iya betul, jangan apatis gitu. Kalau misalnya teman ada yang butuh dibantuin ya bantuin. ya. Kalau dari Rai sendiri, Kalau dari gua, kebetulan dulu gua tuh orangnya diem, kayak serius Nggak tuh, mungkin dia sih, lu nggak diem sih. enggak, dulu kan gua nggak mungkin diamnya diem yang gimana dulu. enggak, kalau gua tuh dulu misalkan kayak gua mau kenalan, gua nggak berani nyapa orang duluan gitu. Lo juga nggak berani ngechat cewek duluan kan? Jangan dibahas. Jadi curhat ya, jadi curhat. sorry. Nih jadi kayak gue tuh dulu kayak misalkan ngelihat teman-teman gue lagi pada kayak misalkan kita ngumpul sekelas dulu, kita belum pada kenal gitu. Nah gue nggak bakal ngomong kalau gue belum disapa. Nah itu sebenarnya salah. Ya. Jadi kayak kita ya kalau misalkan mereka ngomong sendiri-sendiri, ya kita ngomong sama gue ngomong sama siapa gitu. Untungnya dulu tuh pas baru masuk asrama gitu kan, untungnya kita asrama kenal sama orang-orang selain jurusan TRM juga. Iya, Jadi betul. juga dulu untungnya ada temennya si Jorge ini yang nyapa gue duluan gitu. Jadi gue kenalan sama temennya Jorge, dan gue ketemu sama Jorge gitu. Jadi kayak gue tuh ngomong sama orang harus kayak ada perantaranya atau gue yang disapa gitu. Kalau dulu gue, tapi sebenarnya itu salah, jangan diikutin yang kayak gitu. Sebenarnya jadi kita harus memberanikan diri kita untuk apa berkenalan dengan orang, Berinteraksi iya, sama orang. berinteraksi sama orang lain. Kayak sebenarnya begitu salah sih. Iya. 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 Iya pokoknya gitu, kayak gitu tuh salah, jangan ya salah deh kayak Kita harus bersosialisasi. iya kita itu dia. Iya, Kita harus berinteraksi aja berinteraksi gitu sama orang-orang, Iya, walaupun kita betul. ih siapa sih ini orang gitu, kayak ya udah ajak ngobrol aja gitu, kayak kita ketemu Iya. gitu kan, kita nyapa kita ajak ngobrol. Iya, betul. Betul, mantap. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari Ray atau dari Mela? Nggak ada, atau dari Surya? Nggak ada ya? Nggak ada sih, paling Mungkin ini sih teman-teman kayak aku pengen ngucapin terima kasih aja dari apa? satu lagi eh, kan apa? pertanyaannya? Udah. Udah cukup? Ada Udah. lagi? Oh, satu lagi. Mungkin udah Nah, kan? satu lagi nih. Oh, boleh. Satu lagi. Ada satu lagi guys, bentar dulu Oh sabar. iya. Panik, Jorge panik. Ya. Gimana pendapat kalian nih, dulu pada pas nongkrong terus ada salah satu orang yang beda agama, Ini. Lanjut. Ini beda agama. Iya. Tanggapannya. Oh, tanggapannya Kalau gimana? aku kan dari aku ya, mulai dari aku lah, Iya boleh. lah. Nah, yang paling berbeda. Kebetulan nih Mas Jorge Iya, yang Mas paling Jorge. berbeda, Iya. dia Kristen. Ya. Iya. Jadi gini, kalau aku sih kalau pendapat soal agama sih udah biasa dari apa ya, dari SMA aku. SMA aku kan juga cowok semua, dan di situ beda-beda gitu lah. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik. Nah di situ ya kalau misalnya ini ya ejek-ejekan selama di SMA ya, maksudnya kayak kebiasaan teman tuh kayak bilang Kristen, Islam, Iya. nggak pernah iya, sholat atau nggak pernah gereja atau apa, ya udah biasa. Kalau tanggapan soal agama ya biasa aja menurutku, mau ngejek atau apa ya menurutku kayak gitu tuh pendapat masing-masing sih, pribadi masing-masing. Iya, tapi begitu menurut gue juga kayak kita bercandain di tongkrongan nih. Nah, jangan dibawain keluar juga. Ya, itu Nah, tergantung moodnya juga. soalnya mungkin misalkan nih Jorge terima gue katain. Nah, tapi nggak tahu orang di sana, Iya. orang di luar gitu Tiba-tiba kan. beli makan terus siapa? Apa itu? Iya, tiba-tiba woi Kristen gitu. Orang nggak kenal kan nggak tahu. Iya, benar. Harus lihat orang juga sih kalau kayak gitu. Iya. Benar. Iya. Gue apa namanya, tahu bercandaan
agama-agama itu dari lo deh. Kayaknya pertama kali gue kenal Rai berjalannya udah dark joke semua gitu. Jadi sekarang gue udah Enggak, kayak bohong, biasa bohong. aja. Bohong. Kalau Jadi dari kalau misalnya ini mau ketemu mau dark joke saya berteman sama Rai. dari Surya. Dari gua tuh ya gini, kita kan sebagai orang Indonesia kan punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah, kita walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu juga kan. Betul. Nah, kalau kita misalkan punya teman yang beda agama gitu, itu kan hal yang sensitif kan. Jadi saran gua lu kayak janganlah beda-bedain orang dari segi agamanya. Soalnya itu kayak krisis banget sih kalau misalnya lu kayak beda-bedain ini orang Islam, ini orang Kristen itu. Saran gua jangan sih. Itu nggak respect loh kayak gitu tuh. Nah, makanya itu kalau misalnya ya kalau ada teman yang beda-beda agama, ya udah kita kayak ya baur aja sama-sama bareng gitu kan. Kita kan orang Indonesia juga sama gitu. Jadi nggak usah lah kayak merhatiin dari segi agamanya gitu ya. Gara-gara beda agama nih, gak mau Iya. jadi Gitu. itu juga gue kayak sama Jorge gitu, kayak kata-kataan agama kayak buat ya, sebatas Candaan sebatas aja, bercanda. candaan. Sama Iya. Juga Jorge sama-sama kalau ngerti misalnya gitu. udah sama-sama ngerti kan hubungannya juga semakin dekat gitu. Iya. Betul. Tapi nggak dark joke amat ya gitu ya. Iya. Tapi ada batasannya ya, ada batasannya ya benar. Betul. Ya. Terus ngomongin kalau misalnya perbedaan gitu juga jadi pembahasan yang menarik gitu loh, kayak misalnya kita ngomongin perbedaan agama kan kita bisa saling belajar gitu loh. Ya. Satu Iya. agama dan agama yang lain. Betul. Gua belajar Kristen dari Jorge, Jorge belajar Islam dari gua gitu. Iya. Nah, Benar sekali. Betul. Kalau Mela udah belum? Sama aja lah, Sama aja udah lah, ya. ya intinya saling menghargai aja. Ya. walaupun Walaupun bercanda ya ya, bercanda sebatas bercanda, jangan sampai berlebihan gitu, jangan sampai musuhan nih gara-gara beda agama kan gak lucu gitu. Iya kan. Ya lu Islam ya? Baik gitu kan nggak mungkin. Kan enggak gitu kan. Jadi ya udah gitu. Iya udah, maksudnya ya agama kayak ngapain sih gitu. Iya. Agama Ya harus udah, sama nggak semua. penting, gitu. Justru kita malah seneng gitu kalau misalkan ada orang yang beda-beda gitu. Ya jadi kayak gimana ya? Kalau kita beda-beda tuh nggak Oh ya, jadi kita bisa saling toleransi gitu satu sama gitu. lain. Jadi kita misalkan jadi saling mengerti gitu, saling Iya benar. jadi kayak unik aja gitu tongkrongan kita kalau berbeda-beda Yes, agama gitu. Betul. Beda Beda agama, agama, beda budaya. beda daerah. Iya, ras. Seru deh pokoknya. Makanya kuliah di Telkom. Iya. Nggak cuma di Telkom aja sih mungkin di semua Tapi- semua perkuliahan pun juga begitu. Iya. Iya Soalnya sih, kan iya sih. namanya tadi kan Surya udah nyebutin di Indonesia ini kan namanya Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita hidup di sini Itu dia. bareng-bareng juga. Tuh, mantap. Terus ini ada lagi nggak Ada yang mau lagi? disampaikan? Kalau nggak ada mungkin aku pengen ngucapin terima kasih aja buat sekali lagi buat Atlantic Studio yang udah Terima Atlet. kasih membantu Atlantic kita. Kita semua ini tentang setup nih, Iya. lighting Kebetulan bagus. ini juga dari teman kami ya, Ya. di 19 Ya, dari anak angkatan 19 Dipa. Nama panjangnya siapa? Aksa. Aksara. Jadi Hermawan. Iya. mungkin teman-teman yang nonton ini kalau misalnya mungkin ada acara yang membutuhkan media kayak gini Iya. gitu ya. Mungkin Kayak nanti kamera, kamera, lightning yang gitu Pokoknya ini lengkap proper dah. banget deh, proper banget. Lengkap sekali. Lengkap banget. Nah, Udah gitu tadi mereka baru datang udah cepet banget ya. udah cepet, Iya. gercep banget. 2 menit 2 selesai. menit, 2,5. 2,5 ya? Iya. 2,5 lah. Ya. Nawar. Pokoknya itulah. Maksudnya kalau misalnya teman-teman mau ada apa-apa, langsung panggil Atlantic Studio. Terus kita juga ngucapin terima kasih dari apa sih lagi nih? Bali. Bali. Iya, Bali. malam-malam minum Bali. Oke. Habis lagi. Enak. Ini enak banget, sumpah ini rekomen ya. Apa namanya? Buffet. 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 Bali Velvet. Oh iya. Mungkin sekian dari podcast kami. Oh iya, sebentar. Sebelum kita Gue tutup, mangap nih gue. Mangap nih mungkin gue. Oh iya. mungkin Ada ada kelupaan saudara-saudara. iya ada kata-kata nggak buat yang nonton nih mungkin dari Surya dulu ya? Dari dua-duanya nih berarti nih. Iya dari dua-duanya dari Surya. Dari Dari Surya dulu dulu aja. deh. Iya. Gue aduh. Dari tadi kan Oke. dimulai Iya. dari Surya dulu nih. Tuh, kan semuanya Yang cowok dulu ya, yang cowok dulu. Oke. Biasanya Jangan cowok. buffer otaknya. Sesuai topik Buffering. pembahasan podcast kita kali ini Iya. kan itu kan berbeda-beda budaya tapi tetap satu gaya kan. Iya. Jadi pesan gua sama kalian-kalian yang baru-baru nanti angkatan-angkatan baru juga itu jangan minder karena di TRM ini nggak ada yang namanya pilih-pilih teman. Iya, Nah, betul. jadi kalian harus berani berbaur sama anak-anak TRM gitu loh. Harus berani.
berani nomor 1. Iya, mau sama teman seangkatan, mau sama Beraninya dalam kutip bukan berani. Iya, berani Iya, berani Iya, berantem, bukan ya. berani. Jangan songong. Iya. Jangan songong. Berani cari relasi sama cari teman. Berani fighting. Iya, benar. Ya betul. Iya, maksudnya berani ngobrol gitu Iya. kayak sama cutting, sama Cuman ya nggak kurang ajar juga Iya, kalau iya. ngobrol sama orang yang lebih tua. di sini juga nggak ada senioritas gitu-gitu Iya. kan. Iya. Ya. Terus lanjut closing Dari statement dari Mela. Mili Guslo. Lo inget yang itu gak sih yang di coffee shop? Everything. Everything? Bukan bak-bak dang ding ding ding. Everything. Pak ding ding ding. Hah? Yang kemarin. Everything. Everything will be alright. Apa sih? Pak-pak Everything you ding-ding. think, everything you alright. Ya. Ya, aku nggak ada Ini sih. apa namanya buat kebudayaan aja deh. Iya, Maksudnya aku buat ada closing statement yang silker. yang memotivasi Mungkin pesan sih. aja, Ya, pesan bener. aja. Ya udah, pesan-pesan deh. Karena gue juga nggak termotivasi sama hidup gue gitu. Gue tahu hidup lu buruk. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang nonton saling menghargai kita satu sama lain, apalagi di prodi kita TRM ini yang berbagai jenis orangnya, ada yang Keriting, hitam, ada yang keriting. putih gitu kan, ada yang kribo, ada yang goli, gondrong liar, ngakak. Ada yang abe. Ada yang abeng, alif bengkok. Pokoknya macem-macem deh. Pokoknya macem-macem, jadi kita saling menghargai aja gitu teman-teman ya. Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain gitu di sini. Iya, pokoknya saling menghargai aja lah, gue nggak ada closing statement sih. Iya. Intinya kita saling menghargai karena teman-teman kita tuh unik-unik di TRM ini ya. Iya. Jadi ketika nanti kita offline, selamat bertemu sama teman-teman yang aneh-aneh itu, yang unik-unik itu. Dan kalau misalnya nanti ada teman yang mungkin introvert, mungkin diajakin berbaur. Iya, diajakin kayak gua tadi gitu. Jadi gua harus kayak gua tadi gitu. Jadi misalkan lu ada ngelihat temen lu yang diem-diem gitu, mungkin bisa diajak ngobrol. Dan Nah, kamu gitu. kenal, maksudnya kenal orang itu. Iya, jadi jangan lagi orang diem. introvert, kita Orang diemin diem, juga orang diem. gitu. Diajak ngobrol, woi bro gitu. Enggak, maksudnya enggak kayak gitu, kayak misalkan kita kenal nih, wah Surya, kita Surya nih, kayaknya kita tahu namanya diem Surya, kan. kita pendiam, terus Diem kita nih. ajak ngobrol gitu. Wih, sur gitu. Sebenarnya itu kayak pertama Jorge ini kan kita makrab gitu kan. Iya. Yang apa pas gua lagi diam, dia yang ini nyapa gua. Nyapa, iya bener. Mulai dari situ gua Kamu lupa ya? iya ada yang lagi di balkon, kita lagi di balkon lu Ini ngapain berdua di balkon? Enggak, gua lagi diam kan duduk kan. Terus aku ngapain? Terus dia yang ngajakin gua ngomong gitu loh. Jadi kayak dia tuh ngajak gua, Sur sini Sur, jangan sendirian gitu. Nah, itu. Menurut gua ya kayak Jorge nih, punya sifat kayak Jorge nih, bagus gitu. Ya, aku juga bagus gak sih? Bagus. Dikit. Oke. Ya itulah pokoknya intinya itu tetap harus ngajakin teman-teman yang mungkin Terlihat dia diam. susah berinteraksi. Terlihat. Selamat offline ya teman-teman. Oke, saya Jorge Valdan Putranto. Saya Muhammad Surya Kami. Saya Mela Rahensa. Saya Rai Mas Giensia. Oke, kita pamit undur diri. Kita semua pamit undur diri. Himat Redia, Stay bold, stay gold. Himat Redia, Stay bold, stay gold. Himpunan Teknologi Rekayasa Multimedia, Truth be told, God is born, as we talk, multimedia is all.